Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab ta'lim halaman 32 paling atas. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Qila li'alimin, ditanyakan orang, dikatakan orang bagi seorang yang alim. Bima adraktal ilma, dengan apa engkau telah mendapatkan akan ilmu? Bima adraktal ilma, dengan apa engkau dapat akan ilmu? Qala, berkata ianya alim, orang alim menjawab, bi abin ghaniyin, dengan bapak yang kaya. Nah, sebab orang tua saya kaya. Nah, emang kenapa kekayaan bisa membuat dia alim? Ternyata kekayaan membantu juga kan? Li'annahu kana yastani'u bihi ahlal ilmi wal fadli. Yastani'u maknanya yuhsinu, berbuat baik ya. Li'annahu, karena bahwa sungguhnya seseorang itu kana, ada ia, atau santri juga boleh, li'annahu karena sungguhnya santri itu kana, ada ianya santri itu yastani'u yuhsinu, berbuat baik ya, bihi dengan sebabnya kekayaan, ahlal ilmi kepada orang yang berilmu, wal fadli dan orang yang fadli mempunyai kelebihan kan? Nah, dia mendapatkan ilmu dengan sebab punya ayah kaya. Ayahnya kaya, belanjanya tentunya banyak. Li'annahu, karena dianya si santri. Karena ada ia itu yastasni'u, berbuat baik ya, bihi dengannya kekayaan, ahlal ilmi kepada orang yang berilmu, wal fadli dan orang yang memiliki kelebihan. Nah, Fa'innahu maka sesungguhnya berbuat baik. Innahu kembali ke yastani'u, masdar yastani'u, ihsan. Maka sesungguhnya berbuat baik itu sababu ziyadatil ilmi, sebab bertambah ilmu. Berbuat baik sebab bertambah ilmu, enggak harus dengan harta kan? Kalau punya harta berbuat baik dengan harta. Kenapa? Fa'innahu karena sesungguhnya berbuat baik itu sebab bertambah ilmu. Kenapa jadi sebab? Li'annahu syukrun ala ni'matil aqli wal ilmi. Li'annahu karena sesungguhnya berbuat baik itu syukur terhadap nikmat akal dan ilmu. Sudah diberikan akal, diberikan ilmu, kita berbuat baik. Artinya mensyukuri akal, mensyukuri ilmu, ditambah lagi ilmunya. Berbuat baik walaupun berbuat baik tadi dengan harta. Makanya di atas salah satu penyebab dapat ilmu katanya punya ayah yang kaya. Ini salah satunya kan. Li'annahu karena bahwa berbuat baik itu syukur terhadap nikmat akal dan ilmu. Wa annahu dan bahwa sungguhnya syukur itu sababu ziyadah, sebab bertambah kan. Barang siapa yang bersyukur, bertambahlah nikmat. Syakartum la azidannakum gitu. Nah, qila, dikatakan orang. Qala Abu Hanifah, berkata oleh Abu Hanifah rahimahullah. Apa kata Abu Hanifah? Innama adraktul ilma bilhamdillahi ta'ala wa syukri. Innama adraktu, hanya saja aku mendapati akan ilmu bilhamdillah dengan memuji Allah, wa syukri dan dengan bersyukur bagi Allah. Nah, jadi Abu Hanifah menyatakan, saya mendapati ilmu sudah sampai ke tingkat seperti sekarang ini dengan selalu memuji Allah dan bersyukur.
Kapan beliau memuji Allah dan bersyukur? Fakullama fahimtu, maka setiap kali aku memahami. Fakullama fahimtu, setiap kali aku memahami sesuatu dari ilmu tentunya. Wa wufiqtu, ini kitab saya waqaftu, namanya wufiqtu, wa wufiqtu. Ya benar, di kitab benar. Kullama fahimtu wa wufiqtu, setiap kali saya paham dan saya diberi taufik, ala fikhin, atas satu pemahaman, wa hikmatin, dan satu pengetahuan. Hikmah ma'rifah, pengetahuan. Kullama, setiap kali, fahimtu, saya paham, wa wufiqtu, saya diberi taufik, majhul, diberi taufik, diberi paham, ala fikhin, atas satu pemahaman, wa hikmatin, satu pengetahuan. Fakultu, maka saya berkata, alhamdulillahi ta'ala, alhamdulillahi ta'ala. Nah itu, setiap kali beliau paham satu masalah, alhamdulillah ya Allah. Nah makin banyak bersyukur, makin banyak tambahan nikmat. Fadada ilmi, maka bertambah-tambahlah ilmuku. Ya itu. Wahakaza, dan demikianlah, yang bagi li talibil ilmi, sepantaslah bagi pencari ilmu, ayyashtagila, oleh bahwa, ayyashtagila fa'il yang bagi. Wahakaza, dan demikianlah, yang bagi li talibil ilmi, sepantaslah bagi pencari ilmu, ayyashtagila, oleh bahwa sibuk ia bisyukri bil lisan, dengan bersyukur dengan lidah, wal jinan, dengan hati. Jinan kadang-kadang surga kah? Raudatim mir riyadil jinan, ya. Ini jinan sini hati. Ya. Bisyukri bil lisan, berterima kasih dengan lidah, wadal jinan, dengan hati, wal arkan, dengan anggota badan, wal mali, dan dengan harta. Ya. Itulah santri sepantasnya selalu bersyukur. Setiap paham, syukur. Kalau nggak paham, istighfar. Istighfar kalau nggak paham. Kalau paham, syukur, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah, dengan lisan. Dengan hati juga syukur. Anggota badan juga melakukan hal-hal yang menunjukkan kepada bersyukur. Ajarin orang lain, kan? Bersyukur dengan harta, bersedekah. Ya. Sesudah kita mensyukuri ilmu yang kita dapat dengan lidah kita, hati kita, anggota badan, dan harta, kemudian wa yaral fahma wal ilma wa taufiqa minallahi ta'ala, dan melihat ia akan pemahaman dan akan ilmu dan akan taufik minallahi ta'ala, dari Allah. Wana melihat dia, meyakini ia pemahaman yang kita dapat, wal ilma, akan ilmu yang kita dapat, wa taufiqa, akan taufik, itu semuanya datang dari Allah, bukan karena kemampuan kita, kan? Bukan karena kehebatan kita, bukan karena hebatnya guru kita misalkan. Semuanya pemahaman datang dari Allah. Nah, maka kita yang belum paham pun jangan gundah gulana. Nah, tetap berdoa, berharap, bermohon kepada Allah agar Allah membukakan pintu paham. Yaral fahma, yara, meyakini ia akan pemahaman itu, wal ilma, akan ilmu, wat taufiqa, akan taufik minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Beriktikad ia, berkeyakinan ia. Wa yatluba, nah,
Ayat luba Katanya dengan nasab atau kepada yara. Yara kenapa nasab tadi? Yang bagi li talibil ilmi ayyashtagila. Oh ya, yara ya. Mungkin yara atau kepada yashtagila. Katanya di dalam yatluba bin nasab ataf ala yara wa yara. Wa yatluba. Ya. Dan bahwa meminta ia al-hidayata akan petunjuk. Wa yatlubal hidayata minallahi ta'ala bid-du'a. Dan meminta ia akan hidayah, akan petunjuk minallahi ta'ala dari Allah ta'ala bid-du'ai dengan doa. Lahu dengan doa baginya Allah. Wa tadarru'i ilaihi. Tadarru'i dengan merendah diri kepadanya Allah. Berdoa juga maknanya. Jadi sering kita minta Allahumma hdina ila siratikal huda siratal mustaqim. Allahumma hdini bihudak. Ya, seperti kunut lah. Doa kunut juga boleh kita baca Allahumma hdini fiman hadait. Ya, minta petunjuk kepada Allah. Fa innallaha hadin. Fa innallaha hadin man istahdah. Karena sesungguhnya Allah itu hadin, yang menunjuki ianya Allah. Isim fa'il hadin beramal. Man semosul maf'ulnya. Fa innallaha karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu hadin, yang menunjuki ianya Allah, man akan siapapun istahdah, yang minta petunjuk ia akannya Allah. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu hadin, yang menunjuki ia manis tahdah akan siapapun yang minta petunjuk ya akannya Allah. Maka mintalah petunjuk. Bahkan Allah sendiri ngajarin kita di Fatihah surat pertama agar kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya. Fa ahlul haqqi, maka bermula orang-orang yang benar. Ahlul haq. Fa ahlul haqqi, maka bermula orang-orang yang benar. Siapa mereka orang yang benar? Wahum ahlus sunnati wal jamaah. Dan bermula mereka ahlul haq, itu ahlus sunnah wal jamaah. Itu talabu khabar ahlul haqqi. Bermula ahlul haq, yaitu ahli sunnah wal jamaah, itu talabu. Mereka meminta al-haqqa akan kebenaran. Talabul haqqa, meminta oleh mereka akan kebenaran. Minallahi ta'ala al-haqqil hadil mubinil asimi. Dari Allah Ta'ala al-haqqi, dari Allah Ta'ala yang maha benar. Haqqi kedua, nama Allah. Haqqa pertama, masdar. Bermula ahlu sunnah wal jamaah, bermula ahlul haq, itu ahlu sunnah wal jamaah, itu talabu, minta oleh mereka al-haqqa akan kebenaran minallah, dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mana? Al-haqqi, yang maha hak. Haqqi, nah kepada Allahi. Al-hadi, lagi yang memberi petunjuk. Al-mubini, yang menjelaskan, yang maha menjelaskan. Al-asimi, al-asim, yang menjaga. Asim, yang menjaga hambanya dari kesesatan. Nah, jadi ahli sunnah minta kebenaran dari Allah, bukan dari diri sendiri. Karena meminta fahadahumullah, maka menunjukkan akan mereka oleh Allah Ta'ala. Fahadahum, maka menunjukkan akan mereka ahli sunnah Allahu oleh Allah Ta'ala. Wa asamahum anid dhalalati, dan menjaga ianya Allah. Wa asama, dan menjaga ianya Allah hum akan mereka minad dhalal anid dhalalati, dari kesesatan. Wa ahlud dhalalati a'jabu bi ra'yihim wa aqlihim,
Wa ahlud dhalalah, dan bermula orang-orang yang sesat. A'jabu itu mereka takjub, mereka kagum, bira'ihim dengan pendapat mereka, wa aklihim dan dengan akal mereka. Orang-orang sesat mereka takjub dengan pikirannya, dengan akalnya. Wa talabul haqqa minal makhluqi, dan mereka meminta akan kebenaran dari makhluk. Al-ajizi, makhluk yang lemah, ianya makhluk. Siapa makhluk yang lemah? Wa huwal aqlu, ianya makhluk yang lemah itu akal. Jadi ada orang-orang yang meminta kebenaran dari akalnya. Apa yang dikatakan oleh akalnya benar, itu ya benar. Mungkin ini sindiran terhadap Mu'tazilah. Bukan berarti nggak penting akal, akal penting. La aqla la dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal, kah? Penting akal. Jadi akal itu setara dalil sebenarnya. Setara dalil nakli, Quran hadis. Buat apa Quran kalau nggak ada akal? Bagaimana cara memahami Quran? Enggak? Atau ada akal doang nggak ada Quran? Nggak boleh juga. Jadi sejajar berjalan. Jadi nggak boleh menyepelekan akal. Justru Allah menciptakan manusia makhluk yang berakal. Cuma di sini masalahnya kita jangan bergantung kepada akal, karena akal ada batasnya. Namun akal tetap digunakan, kan? Tetap kita mohon kepada Allah agar memberikan kita akal yang terang, akal yang sehat. Nah itu. Wa ahlud dhalalah a'jabu, dan bermula orang-orang yang sesat, a'jabu itu mereka kagum, bira'ihim dengan pendapat mereka, wa aqlihim akal mereka, wa talabul haqqa mereka meminta, mencari akan kebenaran, minal makhlukil ajizi dari makhluk yang lemah, bahwal aqlu yaitu akal. Kenapa akal dianggap lemah? Li'annal aqla la yudriku jami'al asya'i, karena sesungguhnya akal itu la yudriku, tidak mengetahui ia akan semua perkara. Karena akal itu la yudriku, tidak akan mengetahui ia akan semua perkara. Maksudnya ada batasnya lah. Kal basari, sama seperti mata. Mata akan terbatas. Kalau terang banget kita nggak bisa melihat, gelap banget juga nggak bisa melihat. Harus cahayanya pas, baru kita bisa melihat. Kelebihan cahaya silau, kekurangan cahaya, nah, itu. Kal basari, sama seperti mata, la yubsiru jami'al asya'i, tidak melihat ianya mata akan semua perkara. Fahujibu, masih terikat kepada fa'ahlul haq, ahlul batil. Ahlul batil tadi, ahlul dhalalah. Orang sesat tadi kan percaya kepada akal, minta tolong kepada akal. Fahujibu, maka dihijab mereka. Fahujibu, maka terhalanglah mereka, terhijablah mereka. Hijab, terhalang, ya? Fahujibu, maka dihijab mereka, terhalang mereka. Terhalang dari apa? Dari mengenal kebenaran. Maka terhalang mereka, terhijab mereka dari mengenal kebenaran. Wadallu, dan sesatlah mereka. Wa adallu, dan menyesatkan oleh mereka. Sesat mereka, diri mereka sendiri sesat. Wa adallu, dan mereka menyesatkan orang lain. Qala sayyiduna Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man arafa nafsah, barang siapa yang mengenal ia akan dirinya, faqad arafa rabbah, maka sungguh telah mengenal ia akan Tuhannya. Ini sebenarnya bukan sabda Nabi ini. Ini bukan sabda Nabi, sabda para arifin, ucapan para ulama. Bukan hadis Nabi, enggak ada dalam kitab hadis.
Man arafa nafsah, barang siapa yang mengenal ia akan dirinya. Seseorang yang mengenal dirinya. Bagaimana mengenal diri? Apa? Mengenal nama, tempat tinggal, bukan. Maknanya mengenal dirinya dengan sifat-sifat makhluk. Dia sadar dirinya lemah. Nggak makan setengah hari aja udah berat kan? Puasa sehari kita udah berat. Dia tahu dirinya lemah. Dia tahu dirinya bakal meninggal. Dia tahu dirinya fakir. Orang yang tahu dirinya seperti itu, fakat arafa rabbah, maka sungguh tahu ia akan Tuhannya. Sebaliknya, kalau kita butuh makan, Tuhan nggak butuh makan. Kita butuh tidur, Tuhan nggak butuh tidur. Kita lemah, Tuhan kuat. Kita miskin, Tuhan kaya. Ya sebaliklah. Yang sempurna milik Allah. Nah itu. Fa idza arafa ajza nafsihi, maka apabila telah mengenal ia akan kelemahan dirinya. Ajza nafsi. Arafa qudratallahi ta'ala, niscaya tahu ia akan kudrah Allah ta'ala. Jadi kalau kita udah tahu Allah kudrah, kita lemah, wala ya'tamidu ala nafsihi wa aqlihi. Udah titik tadi. Ini tapi kayak ada hubungan. Wala ya'tamidu, dan tidak bergantung ianya si hamba ala nafsihi, kepada dirinya. Wala ya'tamidu, tidak bergantung, tidak berpegang ia ala nafsihi, kepada dirinya, wa aqlihi, kepada akalnya. Maknanya tidak bergantung ia kepada dirinya. PD boleh, hati PD percaya diri kan, tapi kan nggak boleh terlalu seolah-olah kita siap segalanya, insya Allah gitu. Semuanya pada Allah. Makanya apapun, Nabi pernah di bahasa kita dihukum oleh Allah karena lupa baca insya Allah kan. Karena saya sangat yakin. Waktu ditanya tentang surat Al-Kahfi, bagaimana cerita 7 pemuda yang dulu pernah tertidur di gua? Besok balik, besok akan saya jelaskan. Ya, nggak turun wahyu, nggak baca insya Allah. Itu kata para ulama dalam kitab tafsir. Itu karena beliau itu sangat yakin kepada Allah, sangat yakin kepada Allah bahwa besok Allah akan menurunkan wahyu. Ternyata Allah tidak menurunkan. Karena Allah nggak ada yang bisa memaksa Allah kan, nggak ada yang bisa. Kita bisa yakin, tapi kan kita nggak bisa maksa Allah. Insya Allah kalau Allah mau menolong, kalau enggak ya terserah Allah. Nah itu, tidak berpegang ya kepada dirinya dan makalnya. Mana dirinya kita yakin banget nih besok masih hidup lah, masih sehat segala macam. Kayak kita yakin banget nih punya makanan di tangan kan, kita nggak takut kemana-mana, ada duit di dompet misal. Nah itu namanya berpegang kepada duit, nggak takut kemana-mana, pokok ada duit. Tahu-tahunya dompet hilang kan. Ada aja masalah. Itu ya, duit tetap bawa ya kan, tapi yakin lah. Nah, semuanya ada pada Allah. Wala ya'tamidu ala nafsi, dan tidak berpegang ia, tidak bergantung ia kepada dirinya, wa aqlihi, akalnya. Bal yatawakkalu ala Allah taala. Bahkan bertawakal ia kepada Allah taala. Wa yatlubu, dan meminta ia minhu, darinya Allah, al-haqqa, akan kebenaran. Wa yatlubu minhu al-haqqa, meminta ia darinya Allah akan kebenaran. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal ia kepada Allah, fa huwa hasbuhu, maka dianya Allah itu yang mencukupinya. Bahwa hasbuhu, maka dianya Allah itu mencukupinya. Wa yahdihi ila siratim mustaqim, dan menunjuki hanya Allah akan dia menunjuki hanya Allah akan dia ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus maknanya agama yang benar, agama Islam. Nah itu. Wa man kana lahu malun fala yabkhal, dan barang siapa yang adalah bagi dia
Wa mangkana barang siapa adalah bagi dia siman malun harta, fala ya bukhal maka jangan pelit ia. Nah, maka jangan pelit ia. Pelit dari zakat haram kah? Pelit dari sedekah sunnah tercela. Barang siapa yang adalah bagi dia itu harta, fala ya bukhal maka jangan pelit ia. Fayambaghi ay yata'awadza billahi ta'ala minal bukhli, dan sepantaslah bahwa berlindung ia billahi ta'ala dengan Allah ta'ala minal bukhli dari kekikiran. Nah itu. Masya Allah. Tidak ada titiknya ini kitab. Mana pasal baru? Perasaan udah lama banget kita baca nih pasal. Kadang-kadang. Oh, udah mau nyampe. Sejam lagi perjalanan udah nyampe nih. Faslon halaman 34. Lanjut lagi, satu alinea lagi. Baru 26 menit ya. Qala Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi berkata, "Ayudain adwa'u minal bukhli?" Ayudain, apa penyakit? Ya. Adwa'u yang lebih menyakitkan, nanti lebih berbahaya maknanya. Ayudain adwa'u minal bukhli. Ayudain, apa penyakit itu yang lebih berpenyakit dari kikir? Ya. Apa penyakit itu yang lebih berat dari kikir? Gak ada jawab. Berarti bukan bertanya ini, berkata ya. Berkata sekaligus memberikan informasi. Karena nggak perlu ada jawaban, sudah dipahami jawabannya kan? Apa penyakit yang lebih parah dari penyakit kikir? Ya itu kikir sendiri. Wa kana Abu Syekhi, dan adalah bapak dari Syekh Al-Imamil Ajalli, dan adalah bapak dari Syekh Imam Ajalli yang mulia, Syamsil A'immati, mataharinya para imam. Nggak usah dimaknai Syamsil A'immah Al-Halwani kan, kita pernah ketemu di belakang. Adalah abu dari Syekh Imam Ajal Syamsul A'immah Al-Halwani, fakiran, itu seorang fakir, seorang yang fakir. Seorang yang fakir, yabi'ul halwa'a. Nah, yang menjual ia akan halwa. Jual halwa. Apa arti halwa? Kayak permen gitu, permen manisan. Yang manis-manis, hilwa. Siapa nama anak buah? Hilwa. Nah ini kita baca halwa. Nggak tahu yang benar halwa apa hilwa. Lihat kamu nanti. Kayaknya halwa. Hilwa mungkin boleh juga. Nah, nggak ada robit. Ya jual manisan. Ya. Jadi bapak Syekh itu fakiran, seorang fakir, yabi'ul halwa, menjual ia akan permen-permen, ya, atau manis-manisan. Fakana yu'til fuqaha minal halwa'i, dan ada ianya beliau itu memberi ia akan orang-orang fikih minal halwa, daripada manisannya. Ya. Ada ianya beliau yu'til fuqaha, memberikan ia akan orang-orang fakih minal halwa, dari halwa. Jadi beliau katakanlah jualan permen, jualan manisan yang manis-manis, jualan apa itu? Kayak gula-gula, jual. Kalau ketemu santri dikasih. Nah, nanti biasanya kan nggak ada duit, nah mungkin dari zaman dulu santri ini nggak ada duit. Nah, kan? Santri kurang duit, kan? Orang santri nggak cari duit, ya nggak apa-apa lah kurang duit, kita nggak cari duit, ya kan? Tapi kalau kita kurang ilmu masalah. Santri kan cari ilmu, kurang ilmu masalah. Tapi santri kurang duit biasa, memang dia nggak cari duit. Tapi kalau orang cari duit kurang duit masalah, enggak? Orang kita nggak cari makanya kurang. Insya Allah nanti kita cari nggak kurang. Nah jadi beliau itu memberikan kepada fuqaha. Fuqaha ini jamak dari
Fakihun, orang-orang fakih, orang-orang belajar fikah, santri-santri diberikan. Wa yaqulu, dan berkata ayahnya beliau, ud'u li ibni, berdoalah kamu untuk anakku. Masya Allah. Ternyata beliau ini dengan keberkahan bapaknya, sedekah bapaknya, jadi soleh anaknya. Ud'u li ibni, berdoalah kamu untuk bapakku, untuk anakku. Ud'u li ibni, berdoalah kamu untuk anakku. Ya. Itu. Ud'u li ibni. Ini kita harus bilang ke orang tua kita nih. Ayah, mak, harus banyak bersedekah kalau mampu. Kemudian sudah bersedekah, minta doa kepada orang yang disedekah. Doain biar saya, biar anak jadi orang alim gitu. Jadi orang soleh, mengikuti syekh ini nih. Ya, wa yaqulu, dan berkata ianya bapak syekh tadi. Ud'u li ibni, berdoalah kamu untukku. Berdoalah kamu hai yang menerima manisan ini untuk anakku. Fabi barkati judihi wa i'tiqadihi wa syafaqatihi wa tadarru'ihi nala ibnuhu manala. Fabi barkati judihi, maka dengan keberkatan, keberkahan dermawan, jud, maka dengan berkah dermawannya bapak, wa i'tiqadihi, keyakinannya bapak, wa syafaqatihi, kasih sayangnya kepada orang lain. Syafaqah, kasih sayang bapak kepada fakir miskin tadi. Fabi barkati, maka dengan berkah judihi dermawannya, wa i'tiqadihi, keyakinannya, wa syafaqatihi, kasih sayangnya ayah tadi bapak, wa tadarru'ihi, dengan berkah tadarru, merendah dirinya si bapak atau berdoanya si bapak. Tadarru artinya berdoa, merendah diri dalam berdoa. Nala bunuhu, mendapati oleh anaknya. Nala, mendapati oleh anaknya. Manala, akan apa yang telah ia dapatkan. Nah, ada keberkahan. Nala, mendapati atau sampailah oleh anaknya. Bahasa mudahnya, sampailah oleh anaknya manala, kepada apa yang ia telah sampai. Sampailah ke tingkat sekarang itu, tingkat alimnya. Sering kau bukan pernah lagi. Makanya Ustaz perasaan tidak pernah loh. Nah kalian, apalagi kalian ya yang tidur di kelas, muridmu bawa kasur gitu, lebih parah dari bawah. Nah itu belum titik, masih koma. Wa yashtariya bil malil kutuba, dan membeli ia, ini manfaat harta. Beliau pengen menjelaskan manfaat harta. Wa yashtariya bil mali, dan memberi ia dengan hartanya al kutuba, akan kitab-kitab. Wa yastaktuba, membeli ia dengan harta akan kitab-kitab. Wa yastaktuba, dan meminta menuliskan ia. Wa yastaktuba, meminta menuliskan ia kepada orang lain. Jadi ini sepantaslah bagi si santri oleh bahwa, masih atah kepada yang bagi ya. Sepantaslah bagi si santri oleh bahwa yashtariya, membeli ia dengan hartanya al kutuba, akan kitab-kitab. Kitab-kitab yang diperlukan dalam belajar ya harus kita beli kah? Wa yastaktuba, dan meminta nulis ia. Dia nggak bisa nulis nih. Ada santri zaman dulu nggak bisa nulis, hafal. Atau bukan nggak bisa nulis mentobit. Kayaknya orang dulu nggak tobit dah. Orang Arab mah nggak perlu mentobit kah? Ada mufradatnya. Jadi yastaktuba, minta nulis. Maksudnya gini, ada kitab-kitab dulu nggak bisa dibeli, nggak ada fotokopinya kan? Kita butuh kitab Jarumiyah. Minta orang untuk menuliskan satu niskah sampai selesai kan? Kita bayar. Nah, itu yastaktub, minta tulis ia akan kitab dengan membayar sejumlah harta. Ada kitab yang diperlukan nggak dijual di pasar. Nah, tulis sendiri atau minta teman untuk nulis. Kan ada kitab-kitab orang Kumang, kitab-kitab penting. Pokoknya santri itu apa kitab yang dilihat, yang kira-kira bermanfaat beli. Nah itu santri. Nggak ngumpulin duit santri, nggak nabung duit, nabung kitab. Nah ya, nabung kitab. Baca satu. Gitu. Sambil berdoa agar cepat bisa baca kan.
biar kita yang udah kita beli nggak mubazir kah, nggak dimakan semut. Kita baca. Nah itulah dia. Wayastariya membeli ianya santri bil mali dengan hartanya al kutuba akan kitab-kitab, wayastaktu meminta menulis ia. Fayakunu aunan alat ta'allumi wa tafaquhi, maka ada ianya harta itu menolong kepada belajar dan mencari fikih. Fayakunu aunan, maka ada ianya harta itu menolong kepada belajar wa tafaquhi dan belajar fikih. Nah itu. Tadi di belakangnya. Ah ini, barang siapa yang bagi dia punya harta, nggak boleh kikir. Dia berlindung dari Allah. Kemudian harta tadi kah? Membeli ia dengan hartanya kitab-kitab yang diperlukan, ngupahin orang untuk nulis kitab misalkan. Kalau perlu untuk bantuan, sehingga harta membantu kita untuk belajar. Nah itu kesimpulannya. Wa qad kana li Muhammad bin al-Hasani malun katsirun, dan sungguh adalah bagi Muhammad bin Hasan itu harta yang banyak. Sungguh adalah bagi Muhammad bin Hasan malun katsirun, itu harta yang banyak. Hatta kana lahu salasu mi'atin minal wukala'i ala malihi, hingga kana adalah baginya Muhammad Hasan, hingga adalah lahu baginya Muhammad Hasan salasu mi'atin 300 orang minal wukala dari wakil-wakil, 300 dari wakil ila ala malihi atas hartanya. Punya harta yang banyak hingga ada 300 orang yang ngurus hartanya. Bahasa kita punya 300 karyawan sekarang yang ngurus harta. Ini bukan karyawan, wakil. 300 orang bagian ngurusin hartanya. Fa anfaqahu kullahu fil ilmi wal fiqhi. Fa anfaqa, maka menginfak ia kullahu akan seluruhnya harta. Fa anfaqahu, maka menginfak ia akannya harta, kullahu seluruhnya harta, fil ilmi wal fiqhi, dalam ilmu dan fikih, ilmu secara umum, fikih secara khusus. Walam yabqa lahu saubun nafisun, walam yabqa, dan tidak tersisa lahu baginya Muhammad Hasan saubun nafisun, oleh baju yang bagus. Nah, jika ada baju bagus, habis semuanya diinfak. Ya bukalahu, dan tidak tersisa baginya Muhammad saubun nafisun, oleh pakaian baju yang bagus. Fara'ahu Abu Yusufa, maka melihat akannya Muhammad Hasan oleh Abu Yusuf murid Abu Hanifah nih. Ya, Abu Hanifah kan jualan kain. Fara'ahu, maka melihat akannya Muhammad oleh Abu Yusuf fi saubin khalikin, ya, fi saubin khalikin, khalikin simpail kan, pada pakaian yang usang. Khalik usang, lusuh. Maka melihat akannya oleh Abi Yusuf fi saubin khalikin, sifat musyabahah, pada pakaian yang usang. Fa arsala ilaihi siyaban nafisatan, maka mengirim ianya Abi Yusuf la ilahi kepadanya Muhammad siyaban nafisatan, akan pakaian yang bagus. Pakaian-pakaian yang bagus banyak dikirimnya, jamak siyaban, akan pakaian-pakaian yang bagus. Falam yaqbalha, maka tidak menerima ia akannya siyaban nafisah, tidak menerima ia. Falam yaqbalha, maka tidak menerima ia Muhammad akannya pakaian yang bagus. Ya, faqala, maka berkata ianya Muhammad bin Hasan tadi, ujjilalakum ujjilalana, ujjilalakum, telah disegerakan akan dianya harta untukmu. Wa ujjila, dan ditempokan, ditunda akan dianya harta, lana, bagi kami. Enggak apa-apa, enggak usah katanya. Untuk kalian aja, ujjilalakum, telah disegerakan akan dianya harta untuk kamu. Harta ini biar untuk kamu di dunia, kami di akhirat aja nanti. Ujjilalana,
ditunda akan dianya harta, lana bagi kami di akhirat. Itu orang kalau pengen jadi hebat itu harus menempuh proses yang susah. Kalau kita aja ngantuk di kelas, Nah, baring kenapa beliau tidak menerima hadiah? Bukankah menerima hadiah itu sunnah? Ya, pertanyaan. Wala'allahu innama lam yaqbalhu. Ya belum titik, belum bisa berhenti nih. Wala'allahu hanya barangkali saja. Wala'allahu. Barangkali saja Muhammad tadi. Innama hanya saja. Lam yaqbalhu, tidak menerima ia. Hu akannya pemberian. Tidak menerima ia akannya pemberian. Wa in kana qabulul hadiyati sunnatan, sekalipun adalah menerima hadiah itu sunnah. Sekalipun adalah menerima hadiah itu sunnah, kenapa juga beliau enggak menerima? Ya. Innama hanya saja tidak menerima ianya beliau akannya hadiah. 5 langsung ke situ kah? 5 karena ma ra'a, karena ma yang melihat ianya beliau fi zalika pada demikian. Karena ma yang melihat ianya beliau fi zalika pada demikian. 5 ra'a fi zalika. Kitab saya ada anna fi zalika, tapi enggak apa-apa, enggak ada juga enggak apa-apa. Karena ma yang melihat ianya beliau pada demikian, muzillatan li nafsi, akan yang menghinakan bagi dirinya. Kalau ada anna boleh juga. Berarti kalau ada anna ra'a enggak beramal. Karena ma yang melihat ianya beliau pada demikian, karena ma yang melihat ianya beliau anna fi dzalik, bahwa sungguh pada demikian itu muzillatan, itu menghinakan bagi dirinya. Ya. Atau mazallah kita baca, kehinaan bagi dirinya. Karena ma yang melihat ianya beliau bahwa sungguh pada demikian menerima pemberian itu kehinaan bagi dirinya. Kayak menghina diri. Padahal enggak juga kan. Mungkin alasan itu ya. Alasan itu beliau enggak menerima. Kalau menunjukkan untuk menghina diri enggak boleh, karena menghina diri itu dilarang kan. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam, laisa lil mu'min ayyuzilla nafsahu. Tidak boleh bagi orang beriman oleh bahwa menghinakan ia akan dirinya. Ayyuzilla, oleh bahwa menghinakan ia akan dirinya. Enggak boleh menghinakan dirinya. Bagaimana dia menghinakan dirinya? Menjadikan dirinya hina dengan menempatkan pada tempat-tempat kehinaan. Seperti melakukan maksiat kan menghina diri. Enggak boleh mukmin bermaksiat. Kita juga enggak boleh meminta-minta, menghina diri, meminta. Makanya meminta dalam Islam haram. Kecuali udah darurat banget. Nah itu baru titik. Nah, baru boleh kita titik sementara. Kali lagi baru selesai pasal ini. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Boleh dilihat-lihat, yang belum paham boleh ditanya. Allahu Akbar. Walam ya buka, tidak tersisa, tidak tersisa. Baqiya ya buka, baka kekal. Nafis bagus, bagus. Muhammad Nafis, ya, Muhammad yang bagus. Banyak nama orang Nafis kan, Nafisah yang ceweknya, Siti Nafisah. Nah,
mengirim, mengutus. Maka mengirim ianya Abu Yusuf kepadanya Muhammad siaban nafisatan, akan pakaian-pakaian yang bagus.